Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang menarik. Apabila kalian ingin menonton video, series, film, ataupun anime-anime yang menarik, kalian bisa langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Fitno, yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 26. Cerita dimulai. Terlihat Hajin yang melompat dengan sangat tinggi sambil mengayunkan pedangnya. Meskipun serangannya masih mampu ditahan oleh Junlirong, Hajin berkata, "Dasar bajingan, kau akan membayar dengan kakimu." Di dalam hatinya Junlirong berkata, "Dari mana datangnya bocah ini? Mengapa dia langsung menyerangku begitu saja?" Terlihat serangan yang Hajin lancarkan sangatlah mengerikan, sampai-sampai tanah yang ada di hadapan Junlirong telah terbelah begitu saja. Lalu Junlirong berkata, "Aku pikir ada kesalahpahaman di antara kita berdua. Para bislah yang telah menyerang orang-orangmu. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, karena itu tidak ada hubungannya dengan diriku. Tetapi kau sekarang telah berurusan dengan para serigala itu, jadi bertarung melawanku, percayalah, sungguh tidak ada artinya." Aku berterus terang, ketiga kelompok kuat ini memang saling berselisih, tetapi itu hanya pada area politik. Jadi tidak perlu ada pembantaian yang tidak berguna di tempat yang seperti ini. Oleh sebab itu, kenapa kau tidak menyingkirkan pedangmu dan kita akhiri saja pertarungan yang sia-sia seperti ini? Akan tetapi Hajin hanya tertawa mendengar ocehan Junlirong. Hajin berkata, "Manusia memang tidak pernah berubah. Lidah yang licik itu masih ada di mulutmu. Kenapa? Apakah kau takut bertarung denganku setelah sekian lama?" Junlirong pun sangat terkejut. Ia berkata, "Apa yang kau katakan? Aku yakin kalau kita tidak pernah bertemu satu sama lain. Tetapi aku masih bertanya-tanya, apakah sebelumnya kita saling mengenal?" Terlihat Hajin pun sangatlah marah. Bahkan aura demonik yang ia keluarkan telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Kau bertanya apakah kita saling mengenal? Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengingatkanmu?" Junlirong sangat terkejut ketika melihat Hajin telah menghilang dari hadapannya. Di dalam hatinya Junlirong berkata, "Bocah itu telah menghilang. Apakah ini yang disebut dengan teknik pergerakan instan?" Lalu Junlirong menutup matanya untuk berkonsentrasi. Ia berpikir kalau teknik cepat itu bukanlah pergerakan instan, sebab sisa-sisanya telah menghilang dengan terlalu cepat. Kemudian Junlirong langsung mengarahkan pedangnya ke arah atas karena ia menyadari kalau serangan Hajin telah datang dari arah titik butanya. Sambil menahan serangan Hajin, Junlirong bergumam, "Sangat berat sekali. Pria ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa." Berkali-kali Hajin mengayunkan pedangnya yang membuat Junlirong semakin terdesak. Hajin berkata, "Aku akan merasa bosan apabila aku membunuhmu hanya dengan satu kali serangan saja." Di dalam hatinya Junlirong berkata, "Dia lebih kuat daripada yang aku duga. Sekali lagi kultus demonik telah menciptakan seorang monster. Tetapi aku tidak bisa membiarkan diriku terintimidasi oleh serangan yang seperti itu." Seketika itu juga Junlirong langsung menggunakan teknik berpedangnya yang membuat pedangnya seperti terbelah menjadi beberapa bagian. Di sisi yang lain, Hajin pun memutar pedangnya untuk menghalau serangan yang dilancarkan oleh Junlirong. Meski Hajin mampu menahan serangan itu, akan tetapi ia tetap saja terdorong ke belakang.
Terlihat mulut Hajin telah mengeluarkan percikan darah. Ia bergumam, "Dasar brengsek, kekuatan tubuhku lebih rendah daripada Junlirong. Jadi aku akan mengalami luka dalam apabila menerima serangan ini. Terutama jika itu adalah teknik spesialnya yang bernama tarian pedang putih. Teknik itu mungkin seperti gerakan yang indah dan juga cemerlang. Akan tetapi itu adalah gerakan yang licik seperti tarian ular yang berbisa. Namun, meskipun kau menyerangku dengan teknik yang seperti ini, aku akan membuatmu untuk mengingatnya." Sebelum serangan Junlirong datang menerjangnya, terlihat Hajin yang bersiap dengan pedangnya. Ia menggunakan teknik ketiga yang bernama teratai dingin 8 neraka yang berasal dari 9 teknik pedang runcing yang Hajin kuasai. Benar saja, semua wilayah itu perlahan mulai membeku hanya dengan hembusan angin yang terlintas dari ayunan pedang Hajin. Junlirong pun sangat terkejut setelah melihat tanah yang ia pijak telah membeku. Bahkan suhu dingin itu perlahan mulai membekukan tubuh Junlirong. Di dalam hatinya Junlirong berkata, "Teknik ini aku sangat yakin kalau aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku tahu orang yang menggunakan senjata rahasia aliansi yang paling menakutkan, orang yang membunuh berbagai macam master bela diri di bawah perintah dari sang pemimpin. Teknik yang bisa membekukan seluruh wilayah yang masuk ke dalam jangkauan serangannya. Itu adalah teknik Chun Hajin, sang raja asasin." Kemudian Junlirong pun membuka bajunya. Ia berkata, "Siapa kau sebenarnya? Apa hubunganmu dengan Chun Hajin? Sampai-sampai kau mampu menggunakan tekniknya?" Dengan tatapan mata yang tajam Hajin berkata, "Sekarang apakah kau sudah mengingatnya setelah melihat teknik ini?" Cerita berpindah. Terlihat para penjaga demonik mereka mencoba untuk mengumpulkan barang-barang yang telah dicuri oleh pasukan Beast. Lalu Ma Dongpil pun memerintahkan kepada mereka semua untuk menyimpan semua barang yang mereka dapatkan. Kemudian Ma Dongpil memanggil Junhwa karena dia ingin memberikan sebuah benda yang terselip di balik bajunya. Ternyata benda itu adalah sebuah pil yang berwarna kuning yang berkhasiat untuk pemulihan tubuh. Junhwa pun berkata, "Aku tidak bisa menerimanya karena pil ini sangatlah berharga. Lagi pula, mengapa kau memberikannya kepadaku padahal kau juga telah terluka?" Ma Dongpil pun berkata, "Kau tidak perlu mengkhawatirkanku, aku hanya perlu kembali dan mengambilnya lagi. Lagi pula tugasku adalah untuk mengawal kalian dengan selamat." Tetapi di dalam hatinya Ma Dongpil berkata, "Aku telah gagal dalam melindungi mereka di saat situasi kritis yang seperti ini. Aku sangat tidak percaya pada akhirnya aku telah mendapatkan bantuan lagi dari Tuan Muda ketiga. Bahkan jika aku kembali dan dinyatakan tidak layak sebagai pengawal, aku tidak memiliki kata-kata apapun untuk menyangkalnya. Namun kemarahan Tuan Muda itu adalah sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Seolah-olah dia memiliki sebuah dendam yang sangat besar kepada orang itu." Kemudian Junhwa berkata, "Setelah kami mengumpulkan barang-barang, aku akan mengandalkan para penjaga untuk mengawal kami, dan kau pergilah untuk membantu Tuan Muda ketiga." Ma Dongpil berkata, "Aku yakin kalau Tuan Muda tidak membutuhkan bantuan dari orang yang lemah sepertiku." Junhwa berkata, "Kita adalah demonik dan kita harus membantu Tuan Muda ketiga. Tetapi hanya kaulah satu-satunya yang mampu untuk membantu Tuan Muda." Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kedatangan Goldie yang bersuara dari arah belakangnya. Goldie pun menatap Ma Dongpil seolah-olah ada sesuatu yang ia ingin katakan kepadanya. Ma Dongpil pun bertanya mengapa Goldie menatapnya seperti itu dan apa yang terjadi kepadanya. Namun Goldie langsung berlari meninggalkannya, seakan-akan ia ingin membawa Ma Dongpil untuk pergi ke suatu tempat. Cerita berpindah. Junlirong berpikir, Chun Hajin sudah jelas kalau orang itu telah mati karena kami telah memotong kaki dan kepalanya. Dia mati dengan cara yang paling menyedihkan dan kejam dibandingkan siapapun. Tetapi tanpa sepengetahuan siapapun, dia telah membesarkan seorang penerus. Tetapi bukankah pria ini adalah seorang demonik, sangat berbanding terbalik dengan Hajin, raja asasin dari aliansi Murim?
Kemudian dengan nada yang tegas Jun Lirong berkata, "Aku bertanya kepadamu untuk yang terakhir kalinya, siapa kau sebenarnya?" Hajin pun berkata, "Jika kau sangat penasaran siapa aku, maka kau bisa mengetahuinya melalui ayunan pedangmu." Di dalam hatinya Hajin berkata, Jun Lirong telah melepaskan energi teratai putih. Bahkan dia juga telah melepaskan teknik pedang putih, salah satu dari 10 teknik pedang utama aliansi ortodok. Dan itu adalah teknik yang menggabungkan pencerahan ke dalam pedangnya. Sekalipun kau kekurangan kekuatan ataupun ketajaman, tetapi ketahanan tubuhmu akan memberikan kekuatan, dan pencerahan itu akan menghidupkan ketajaman. Selain itu, Jun Lirong juga memiliki sebuah pedang berwarna putih yang disebut sebagai pedang Baeksang. Itu adalah sebuah teknik yang dibuat agar tidak dikalahkan oleh sesuatu seperti demonik. Sambil tertawa Hajin berkata, "Kakek, katakan kepadaku, apakah menurutmu teknik ini akan berhasil meskipun kau memiliki pedang Baeksang yang berbeda dari sebelumnya?" Di dalam hatinya Hajin bergumam, "Inilah saatnya. Jika aku ingin menghancurkan orang ini, maka aku harus melepaskan energi demonikku. Aku harus melepaskan seluruh energiku, bukan hanya yang ada di dalam darahku, tetapi juga semua yang ada di dalam uratku." Benar saja, Hajin pun langsung membuka energi demoniknya yang memancar dari dalam tubuhnya. Bahkan Hajin juga telah membuka gerbang surga sang Raja Assassin. Setelah membuka energi demoniknya dan juga gerbang surga itu, Hajin pun langsung mengayunkan pedangnya kepada serangan Jun Lirong. Terlihat Jun Lirong sangatlah terkejut. Ia berkata, "Ini sangatlah tidak mungkin. Bagaimana bisa bocah itu menghancurkan pedang putihku hanya dengan satu kali gerakan saja? Jangan bilang kalau pencerahan orang ini jauh melebihi pencerahan yang aku miliki." Karena Jun Lirong tidak ingin dipermalukan, ia pun langsung berlari untuk menyerang Hajin. Ia berkata, "Dasar iblis terkutuk, jangan pernah membuatku tertawa." Akan tetapi Jun Lirong sangatlah terkejut ketika ia merasakan kalau gerakannya sangatlah lambat. Apa yang terjadi? Mengapa semua anggota tubuhku terasa sangatlah berat? Bahkan aku pun tidak bisa bernapas, seolah-olah aku telah tenggelam tepat di hadapannya. Yang aku rasakan, indraku baik-baik saja, tetapi tubuhku terasa melambat. Apakah pergerakan dunia yang telah melambat? Apakah dia telah merusak sebuah batasan? Pandangan matanya yang tajam itu, apakah dia telah menghilangkan energi mortal dirinya? Lalu, apakah saat ini dia telah menerima sebuah pencerahan? Ini sangatlah luar biasa. Gelombang energi yang keluar dari dalam tubuhnya sangatlah besar, sehingga yang aku rasakan kalau dunia telah melambat. Setelah itu, Jun Lirong mencoba untuk mematahkan tekanan yang Hajin berikan, sehingga terjadilah sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Kemudian setelah ledakan itu, Jun Lirong langsung terdorong ke belakang efek dari tekanan itu. Lalu Jun Lirong berkata, "Dasar bocah brengsek, apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah Grand Elder dari aliansi Murim." Akan tetapi Hajin tidak menghiraukan ocehannya. Bahkan ia langsung melompat sambil menebaskan pedangnya kepada Jun Lirong. Dengan sangat cepat Jun Lirong langsung menahan serangan Hajin dengan menggunakan pedang putihnya, sampai-sampai tanah yang ia pijak telah memberikan bekas pada pijakannya. Saat melihat pedangnya yang retak, Jun Lirong bergumam, "Pedangku telah retak." Padahal pedang ini diisi dengan energi demonik dan memiliki kekuatan yang mampu untuk membelah gunung. "Kau baru saja merusak pedangku, tetapi aku begitu penasaran bagaimana caranya dia bisa sekuat itu." Sambil tertawa Hajin berkata, "Apakah kau tahu mengapa aku membawa pedang sebesar ini? Itu karena aku tahu bahwa pedangmu memiliki kelemahan pada bagian tengahnya. Terlebih lagi, meskipun kau memiliki keunggulan dalam segi pencerahan, asal kau tahu kau bukanlah tandinganku."
Kemudian Hajin pun kembali menggunakan teknik keenam surgawi yang disebut sebagai bayangan dewa kematian. Melihat itu, Junlirong berkata, bayangannya ada di mana-mana. Apakah ini teknik 1000 bayangan? Junlirong pun sangat terkejut ketika ia menyadari kalau teknik itu sangatlah familiar di matanya. Ia berkata, semua pemimpin aliansi Murim sangat tahu kalau teknik ini adalah gerakan pembunuh sang raja assassin Chun Hajin. Lalu setelah memberikan serangan kepada Junlirong, Hajin berkata, setelah meninggalkan jalan bela diri untuk fokus pada politik, kau menjadi sangat berkarat. Setahun yang lalu itu adalah serangan yang mendadak, jadi tidak ada yang bisa aku lakukan. Tetapi apakah kau berpikir kalau kau bisa menyingkirkan Damsayong dan menggantikannya dengan tingkat skillmu yang seperti ini? Dengan wajah paniknya, Junlirong berkata, siapa kau sebenarnya? Apakah kau adalah Chun Hajin sampai-sampai kau tahu semua tentang diriku? Hajin pun berkata, aku tidak tahu siapa orang yang kau bicarakan. Tetapi jika kau ingin tahu siapa aku, haruskah kau membayar informasi itu dengan satu kakimu? Benar saja, tanpa Junlirong sadari, kaki kanannya telah terputus setelah Hajin memotongnya dengan bergerakan yang tidak bisa Junlirong hindari. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.